Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat malam kaum Nocturnals di Nocturne Talks bareng juru obrol gadungan gua pengganti Onggis. Soalnya Onggis lagi nyari emping buat setan emping. Gua nggak sendirian di sini, gua bareng para sotoy. Ada Gapi dan juru cerita kita, ada dua orang di sini. Ada Batu dan ada Bibob. Ini pertama kalinya kita kedatangan juru cerita kita ini cewek. Dari sebelum-sebelumnya episode sebelumnya cowok semua, cowok semua betul. Oke, gue juga mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga di puasa tahun ini kita diberikan kelancaran dan keberkahan. Amin. Oke, siapin posisi nyaman kalian, siapin cemilan kalian sebelum kita mulai ceritanya. Oke, kita simak cerita yang sekarang. Oke, langsung aja kita. Sekarang gue kenalin lagi. Narasumber pertama itu Batu, kedua Bibob. Ini kakak ade ya? Kakak ade. Ini temen Vito juga ya? Temen SD. Temen SD, iya temen SD. Oke, jadi ada cerita apa nih yang seru? Mulai dari aku dulu ya. Batu. Jadi aku kan suka ada pengalaman mistis ya. Jadi aku mungkin turun dari bapak aku kali ya. Dari bapak aku tuh suka sensitif gitu sama hal pengalaman gitu, entah penampakan gitu terutama. Itu dari kecil? Itu dari kecil. Oke. Waktu di rumah, jadi dulu aku kan pesantren. Pesantren itu berarti asrama kan. Oke, iya. Suatu hari aku tuh pernah kena cacar. Cacar air. Aku izin, waktu itu tuh orang tua aku tuh posisinya tuh lagi di Bandung. Oh, ini pesantrennya di mana? Pesantren aku tuh di Jakarta. Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Orang tua tinggal di Bandung. Orang tua tuh waktu itu posisinya orang tua tuh lagi di Bandung. Oh iya. Kakak aku kan waktu itu posisinya masih SMA. Yeah. Lagi nggak tahu nginep di mana. Posisi aku lagi cacar air. Cacar air. Karena aku asrama otomatis nggak bisa kan kalau nginep di sana. Iya. Tularan semua. Takut menular ya. Takut menular semua. Aku telepon orang tua aku buat minta jemput sepupu aku. Datanglah dia, terus dia jemput aku di pesantren, antar ke rumah. Di rumah tuh kosong. Kamar orang tua aku aja tuh dikunci. Kamar aku juga dikunci. Jadi benar-benar nggak ada orang ya, nggak ada mbak juga. Okay. Aku ditaruh di rumah kakakku. Soalnya kakakku kan cuma pergi semalam doang kalau nggak salah ya. Nggak dikunci. Iya, kamarnya nggak dikunci. Iya, nggak dikunci. Aku taruh di kamar kakakku. Nah, sepupu aku yang ngejemput itu kan dia kan udah punya keluarga, rumahnya deket lah. Dia tuh izin pulang sebentar, mungkin mau ngurusin bayi atau apa. Jadi aku ditinggal di situ. Di kamar itu aku tuh tiduran di kasur. Sebelah aku tuh pintu itu macet kan. Posisi aku tuh lagi puyeng banget, itu kan cacar air kan demam ya. Pintu itu seret banget kan. Aku Nggak bisa ketutup. Mau ketutup juga mager gitu. Harus didorong. Waktu aku lagi sepusingnya itu, aku sempat nengok kanan kiri kan. Ketika nengok kanan, itu aku tuh ngeliat kayak pocong setinggi ini. Pendek berarti? Pendek setinggi ini, berbalut kain putih jelek gitu, buka tengkorak, matanya tuh nyala warna kuning sebelah. Jadi kita begini. Begitu aku nengok, itu gimana lagi? Oh, dia kayak menghindar. Kayak goyang kayak cilukba. Oke. Itu kondisinya pas malam maghrib
Malam sekitar jam 8-an. Oh berarti tuh Batu seharian di rumah sendirian posisinya? Tengah malam, tengah malam itu sepupu aku udah balik lagi. Oke. Udah balik ke grup. Terus tadi begitu ngelihat kejadian itu gimana tuh Batu? Habis tidur. Ya. Oke. Jadi kejadiannya di rumah kakak ya? Tapi habis tidur itu tidur dipaksain tidur apa emang ketiduran? Udah puyeng tidur. Oh berarti posisinya nanti abis itu kebangun gara-gara sepupunya udah pulang. Iya. Kondisinya udah balik normal lagi udah. Normal lagi. Udah nggak ada sesuatu. Oke. Serem juga ya? Kalau dicelup-bain pocong. Dia nggak bantuin nutup pintu ya? Terlalu kecil badannya kayaknya. Ini sebelumnya kejadiannya Batu ini pertama kalinya. Maksudnya selama menghuni di rumah tersebut ini kejadian pertama. Pertama kalinya. Sendiri. Ya. Oke. Berarti kejadiannya pas udah mulai masuk pesantren ini. Udah mulai. Oke. Itu masuk pesantren berarti umur berapa ya? Umur 13 tahun. Umur 13 tahun. Lulus SD ya? Lulus SD. Oke. Selanjutnya ada cerita apa lagi nih? Dari kita nyambung mungkin biar dirunutin kejadiannya, maksudnya biar timelinenya dari Batu habis itu mungkin setelah kejadian itu makin banyak kejadian lain lagi yang berbunculan tuh yang habis itu tuh ya kan ini di rumahnya Bibop, di rumah yang sama ya. Iya mungkin Bibop ada pengalaman yang Kalau di rumah sih nggak pernah ngalamin apa-apa. Nggak pernah ngalamin apa-apa. Enggak, tapi di dekat rumah iya. Di dekat rumah. Oke. Rumah. Jadi tuh waktu itu aku itu mau pergi ke rumah Bu RT sama Mbak, kan ada Mbak nih, lupa waktu itu disuruh ibu tolong dong ke Bu RT, aduh nggak tahu ngapain, ngasih uang iuran apa-apa gitu. Malam-malam gitu. Malam-malam, iya kan ibu pulangnya sore, tolong dong ke rumah si tante gitu. Udah tuh aku sama Mbak, kayaknya aku lupa deh SMP deh kayaknya itu, masih naik sepeda soalnya, sepeda sama Mbak jalan, aku naik sepeda. Terus di dekat rumah Bu RT tuh ada gang. Di gang itu tuh ada ini rumah kosong. Rumah kosong, ada pohon mangga tuh gede, sebelahnya tuh lapangan. Itu tuh ya gang aja deh, rumah Bu RT kan tuh di sini lah. Terus nggak tahu kenapa, Mbak, aku tunggu sini aja deh, Mbak aja yang ke rumah. Itu aku malas, aku nunggu di sini tuh. Terus pas Mbak pergi, aku baru mikir, ngapain aku nunggu sini ya? Soalnya serem kan, nggak ada, karena itu rumahnya kosong, lampunya tuh nggak nyala, nggak ada lampu jalan yang nyala gitu, tuh pos satpam, tapi nggak ada lampu karena nggak ada yang ronda di situ deh pokoknya. Sudah tuh nunggu, aku di atas sepeda nih di gang nih kan, nunggu, terus tiba-tiba ada suara, kertak gitu, kertak berulang gitu, kertak. Waduh, suara apa itu ya? Kirain suara pompa, tapi itu kan rumah kosong ya. Oh, suaranya dari rumah kosong. Suaranya kayak dari rumah, ya kan. Suaranya gede soalnya, jadi kayak mungkin dari rumah ini kan aku bener-bener pas di samping rumah itu di bawah pohon. Iya. Terus tiba-tiba, ya kan sambil lihat gitu kan, nggak tahu ngapain gitu. Terbanglah sesuatu di atas, di pohon mangga itu. Ada suaranya kan. Gimana ya suaranya ya, pokoknya yang terbang itu sesuatu bentuk lah, dengan putih sih warnanya, emang kayak berbaju gitu, putih agak ke biruan gitu deh pokoknya. Putih bajunya putih kebiruan gitu. Mungkin birunya kayak agak nyala, terus dia bersuara. Iya. Nggak hihihi gitu sih, suaranya aneh lah, kayak gitu, pokoknya dia nyaring kan. Wah itu udah lemes banget, kayak kejadian kayak gini di sini lagi. Ini tuh jalan kalau aku mau pergi ke Indomaret tuh harus pasti lewat situ. Udah akhirnya mau manggil mbak mau ini kan, mau teriak kan, Mbak, aku keluar tuh suara. Akhirnya udah turun dari sepeda, dorong sepeda, masuk got tuh sepeda, pokoknya udah gue harus lari deh dari sini. Udah kabur, pulang duluan ke rumah. Akhirnya Mbak pulang nih, Mbak tolong sepedaku ketinggalan di sana, tolong ambil sepeda. Kasian ya Mbak ya. Bodoh amat. Tapi itu Mbaknya belum tahu ada kejadian Nggak dulu. tahu, kayak aku baru cerita kayak besokannya gitu, apa gitu kan.
tolong ambilin sepeda deh. Kalau sepedanya masuk got kan, ya udah. Itu pertama kali lo lihat berarti? Yang sadar ya, Yang sadar? di luar pas masih kecil kan, itu pertama. Akhirnya setelah itu besok-besoknya aku udah nggak pernah lagi lewat situ. Jadi kalau mau jalan lewat situ udah, pokoknya kalau mau, itu kan deket Indomaret kan, pasti muter. Karena tuh rumah tuh kosong tuh lama. Tuh, lama deh tuh rumah kosong. Tapi pas ditampakin itu ngeliat mukanya apa? Enggak, karena kan aku dari bawah kan. Jadi yang kelihatan tuh bajunya doang. Oke. Dan nggak besar gitu, agak wujudnya tuh nggak seukuran manusia gitu loh. Oke, tapi enggak kan itu berbentuk Iya. wujud, bukan cuman kain yang Bukan. kena tiba-tiba gantung di pohon Enggak, gitu enggak? iya, terus ada dia bersuara. Ya udah deh, lemes banget deh, pokoknya sampai nggak bisa ngomong, nggak mau teriak juga nggak bisa gitu. Udah deh pulang. Udah deh, sampai gede, sampai sekarang nggak mau lagi Nggak lewat pernah situ. lewat situ lagi? Iya, karena kalau udah dengar suara ketek-ketek itu, Itu udah langsung ini trauma. iya udah nggak deh. Tapi orang rumah setelah itu cerita nggak ke orang rumah? Cerita. Terus responnya gimana? Iya, bapak kan yang suka tahu-tahu kayak gitu. Ya katanya emang di situ. Kira jangan lewat situ deh. Gak lama emang akhirnya tuh rumah sempat dihuni orang sih, tapi itu gak lama, habis itu kosong lagi. Gitu sih kalau ikut rumah. Dulu di kompleknya sekomplek kamu lo nggak sih? Kompleks. Sekomplek ya? Tapi mungkin gue bagian belakangnya dulu tuh. Oh. Kalau dia kan di pertengahan, kan kompleknya itu kan agak panjang gitu ya. Nah dia di bagian tengah komplek itulah. Lebih dekat rumah dia, lebih di waktu itu rumah dia tuh lebih dekat ke sekolah, zaman waktu gue masih satu sekolah sama dia gitu. Iya. Ini gue tahu nggak rumahnya kira-kira? Tahu nggak gue rumahnya? Tahu pasti. Pasti tahu. Di gang yang itu lapangan bulu tangkis itu loh. Kan rumahku nih, masjid nih. Masjid ya. Kan ini kan pertigaan nih. Iya. Masjid. Iya. Ini kan ke kanan nih, Iya. masjid ke kiri. Iya. Ini Kanan gang. dikit. Itu gang tuh langsung gang Gang pertama. mau ke rumah Onggis kan? Iya, tapi ini iya. gang pertama. Gang pertama, oke. Ya itu. Gang pertama Oh tuh. iya, tahu. Oh itu. Iya. Tahu. Yang pos ya, deket pos. Pos. Iya. Di gang itu tuh cuman ada rumah itu, terus rumah lagi, terus ini pos lapangan badminton. Iya. Tahu. Oh alah. Jadi gue bisa ngeri juga ya. Serem juga ya. Walaupun sering denger sih dari Onggis cerita-cerita serem di situ ya. Emang salah satu komplek itu mungkin ini ya. Komplek legend Tangsel. Iya, komplek Lenji Tangsel kali ya. Kita nggak bisa kasih tahu ya. Kita harus kasih tahu betul. Tapi itu kenal. Nextnya, apalagi nih? Ada cerita apa lagi nih dari Batu atau dari Bob? Kalau aku dengar sih di rumah nenek. Ada apa tuh di rumah nenek? Oh, di rumah nenek. Ini rumah nenek di mana? Satu komplek apa beda komplek nih? Oh jauh. Jauh. Jakarta dia. Rumah nenek kami tuh di daerah radio Kramat Pela. Oke. Kramat Pela, Jakarta Selatan. Jadi rumah itu tuh rumah Belanda era 50-an. Emang udah lama banget nenek tinggal di situ. Era 50-an itu rumah dinas bekas pegawai Philips. Oke. Pegawai Philips. Itu rumah angker tuh. Dari masuk aja tuh pokoknya kalau yang nggak bisa tinggal di situ tuh auranya udah gak enak deh. Desainnya emang desain rumah lama ya kelihatan ya. Rumah lama. Jadi apa halamannya gede, ada pohon mangganya gitu. Iya, banyak. Terus Mamarnya juga mamar merah zaman dulu. Waktu aku masih SD itu sekitar 2005 kelas 5 SD gitu. Suatu hari kan aku sama kakak aku kan sama orang tua aku kan tiap weekend tuh suka nginep di sana ya. Dititip. Dititip. Nah kita nginep kan. Suatu malam-malam tengah malam nih aku tuh aus. Bangun aku jalan ke ruang makan. Pas habis minum, ruang makan itu kan dekat dengan dapur ya. Walaupun cuma beda sekat doang. Aku ngeliat tante aku tuh lagi cuci piring pakai daster. Lagi cuci piring, cuma aneh. Aku perhatiin cuci piring tapi lampunya tuh mati. Lampunya mati. Aku ngeliatin aja. Aku nggak merasa ada yang aneh waktu itu. Jadi aku balik lagi ke kamar tidur. Besok paginya tante aku samperin. Tante tadi malam tante cuci piring ya? Nggak polos sama polos. Enggak. Loh. Tadi malam? Enggak.
"Ma, kamu ngeliat apa?" "Nggak, tante lagi cuci piring di dapur." "Enggak, tante nggak cuci piring kok, tante tidur." "Terus yang kamu lihat apa?" Itu ada orang lain nggak yang kira-kira mirip tante lu? Ada? Nggak Nah, mungkin ada ada. kan cuma tante doang, Cuma kan tante ibu doang. di rumah. Jadi di rumah nenek itu ada kalian berdua, ada tante, ada udah. Ada sepupu. Ada sepupu. Oke, rame berarti maksudnya rame dong rumah itu. Rame. Cuma rumahnya gede ya. Hmm. Dan kalau udah pada tidur tuh ya tidur di kamar. Hmm. Udah makanya jangan berkeliaran malam-malam di luar Itu kamar. waktu lu lihat tante lu itu ada suaranya, nyuci piring suara air, Ada suaranya, gitu kan? suara air, kotak-kotak, Ah, piring, gelas gitu kan. dan tapi diem aja, dia nggak ngadep ke lu, dia Diem cuma aja. Aku juga nggak nyamperin, tante aku juga nggak nengok ke belakang gitu. tapi nggak ada perasaan serem-serem gimana ya, Nggak ada cuma sama sekali, nggak ada yang aneh, Ya, sangat ya. natural semua. Dapurnya emang agak serem sih soalnya kan dapurnya tuh kita mesti buka pintu dulu tuh baru bisa masuk dapur. Jadi emang harus ada niatan untuk ke situ, nggak cuma Iya, lewat iya, kan. iya. Dan pas tante aku cuci piring kan lampu kondisi mati ya. Aku juga nggak ngerasa aneh soalnya dapur itu tuh meskipun lampunya mati tapi masih diterangi sama lampu garasi. Nah, garasi itu terang ya Terang. gitu. Jadi Hmm. terang juga dapurnya, maksudnya nggak yang gelap gulita gitu. Nah, ini kejadiannya nih sama kayak mirip-mirip kejadian gue. Kalau misalnya kalian mau nonton yang cerita yang serupa tuh, lu lihat episode waktu gue jadi jadi ini deh narasumber salah satu narasumber Iya, di sini. benar. Di rumah nenek lu Di juga. rumah nenek gue juga sama ngeliatnya kayak ngeliat doppelganger gitu juga. Jatuhnya kan kembaran. Gue bayangannya rumahnya emang rumah lama juga kan? Rumah lama Kayak juga gitu sama, kan? rumah lama Iya, rumah nenek, Gue rumah gitu lama. juga sih. Kenapa ya? Maksudnya banyak kejadian tuh di rumah nenek yang kondisi rumahnya tuh rumah-rumah peninggalan lama gitu kan. Dan lu juga sama kayak doppelganger itu kan, orangnya menyerupai gitu ya? Menyerupai terus dia hilang. Tapi kalau misalnya waktu zamannya gua itu dia pergi, gua waktu itu ngelihatnya itu ART di rumah nenek. Jadi kondisinya dia keluar dari kamar mandi, keluar cuma handukan ke atas. Kalau di situ, kalau Batu kan ngelihat udah tidur kan, nggak ada yang ganjil kan. Kalau gua ngeliat ganjil karena ART keluar pakai anduk doang, kayak itu ganjil buat gua karena nggak mungkin dia seberani itu di rumah majikannya kan. Ditambah andukan doang, jadi penasaran tuh. Kan. Kayak apa tuh? Dia ke atas, dia lari, gue samperin nggak ada ternyata. Wah itu langsung merindingnya di situ tuh langsung. Karena langsung cek langsung kan, ternyata nggak ada. Dan atau di bawah dia lagi masak sama nenek. Ini mirip banget nih kejadiannya nih, sumpah mirip banget. Mirip ya. Oke, Berarti oke. rumah nenek ini emang udah terkenal serem ya? Rumah nenek yang kondisinya peninggalan, maksudnya udah iya. udah bertahun-tahun lah. Kayak gaya Belanda gitu ya? Ya. Tapi kan lu pernah ngalamin nih, berarti ada nggak saudara atau siapa lagi yang pernah ngalamin di rumah ini? Biasanya tuh yang suka diganggu tuh misalnya nih zaman dulu nih katanya kan Eyang kan udah tinggal di situ nih. Terus kan suka ada saudara nginep kan, adiknya Eyang. Nah, itu yang biasanya suka digangguin tuh, lagi tidur dikelitikin. Oh gitu. Kayak gitu. Tapi kalau Mbah Buyut gitu yang nginep aman. Oh iya. Nggak pernah itu. Biasanya emang yang tuan rumahnya jarang digangguin sih. Kalau saudara Denger gitu. sih, gitu ya. Tapi yang sampai benar-benar ditampakin wujudnya gitu ada nggak, maksudnya ada juga Bapakku. ditampakin wujud Iya. wujudnya. Jadi tuh waktu itu Ini setelah kejadiannya Batu nih apa gimana? ya ini tuh sebelumnya pas Sebelum. bapak ibuku baru nikah. Oke. Kan tinggal di situ nih kan. Tinggal di situ orang baru nih kan. Baru tinggal di situ habis nikah. Bapakku kan emang sensitif kan. Sensitif banget lah gitu. Dia udah nih dia nginep, udah mulai tinggal situ. Tiba-tiba di kamar yang gede itu kan, di kamar yang tengah itu yang gede, didatengin. Aku lupa deh sosoknya apa, perempuan kalau nggak salah deh. Bukannya bapak-bapak pakai Bapak ya? tuxedo gitu ya? Enggak deh, kayaknya yang pakai baju kebaya gitu. Beskap ya? Beskap, iya. Pakai beskap. Oh galak nih. Siapa kamu? Digituin. Oh saya suaminya nyokap gue kan bilang saya suaminya. Wujud yang itu tuh, yang sosok Iya, itu itu tuh. sosok beneran. Langsung siapa kamu gitu nanya. Kamu siapa? Iya. Terus bapakku kan mungkin udah biasa kali ya. Saya gini nih, saya si ini lagi ngejelasin dia suka. Oh, udah pergi. Waduh. Heeh. Ngeri juga. Ngecek aja gitu kan kali siapa nih orang baru kan di rumah ini gitu.
Tapi kalau bapak emang sensitif banget kan, emang udah suka. Dan bokap sesantai itu nanggepin, maksudnya pasti tanya kayak gitu. Aku nggak tahu ya dia saat itu. Tapi emang ya gitu. Ada lagi cerita yang di rumah nenek, masih rumah nenek? Itu kan Ini pas kamu magang. yang tadi kan pas aku masih SD ya. Masih SD, oke. Nah, pas aku kuliah, aku magang tuh di daerah Blok M. Oke. Di daerah Blok M. Berarti tinggal di sana. Nah, aku tinggal di sana. Karena lebih dekat ya. Iya, balik lagi. Nah, di situ udah nggak ada orang tuh. 15. Nah, waktu itu tuh kondisinya tuh yang aku udah meninggal, duanya. Tante aku juga udah ada yang meninggal, Si tante cuci piring itu udah nggak ada. Udah nggak ada. Nah, suami sama sepupu aku yang tadi tinggal di situ itu udah pindah. Jadi aku sendiri di situ. Kosong rumah itu. Kosong. Tapi saudara-saudara dari bawahku tuh masih rutin datang tiap minggu buat beres-beres potong rumput. Oke, berarti di situ yang potong, maksudnya di situ nggak ada ART ya, maksudnya yang tiap hari datang yang harian nggak ada ya? Nggak ada. Jadi aku selama magang itu tinggal di situ sembari beres-beres. Sebulan ada. Beres-beres 1,5 bulan. Nah, suatu hari waktu itu aku kan masih baru-baru tinggal di situ ya. Aku tuh suatu hari beli telur di kan ada supermarket di situ. Aku tuh mau ambil telur di kulkas itu di ruang makan di deket yang dapur itu. Waktu aku nyari telurnya nggak ada. Aku bingung, aku nyari ke bagian bawah nggak ada, atas nggak ada, di freezer juga. Itu udah kamu taruh sebelumnya? Udah, taruh sebelumnya. Nggak ada. Terus aku kan suka keceplosan ya, ini di mana sih gitu. Oh, nyebut gitu ya? Nyebut gitu. Pas aku ngomong nyebut gitu, tiba-tiba di bagian bawah yang atas nih, Apa tuh? Di freezer. bawahnya freezer. Oh ya, chiller ya. Iya, telur itu ada, padahal tadi ada di situ. Ada, wah aku ngebatin, wah alhamdulillah, terima kasih. Terus aku ngambil telur, belakang aku nih dari arah kamar yang tadi kakakku ceritain itu tuh. Ada yang teriak, iya. Gitu. Waduh, Merinding di situ. habis dari situ tuh. Dari situ, ya udah, aku masak aja. Tapi kamu masih tinggalin pas semenjak nggak ada kejadian gitu, kamu masih ninggalin di situ? Masih tetap tinggal di situ, kan magangnya belum selesai. Enggak, maksudnya setelah ada kejadian itu kan kalau gue sebagai orang normal ya, gue pasti bakal balik lagi, udah nggak apa-apa deh menempuh jarak yang jauh, tapi batin gue dan ini gue aman gitu loh. Uang lebih penting Iya. daripada berat di ongkos. Iya sih. Berarti dia berani, Pe. Berarti dia berani. Soalnya waktu itu mikirnya, kalau pindah berarti ongkos nih. Iya sih, benar. Ya, kamu gas aja. Soalnya bisa jalan kaki kan. Iya, betul, bisa jalan kaki. Pas ada kejadian itu tuh, kamu cerita tapi ke orang ke ibu, ke ayah gitu, Ibu. ke kakak setelah habis kejadian itu. Aku kan tiap weekend pas libur magang kan rumah. Pas tiap rumah itu aku cerita. Itu kejadiannya ada lagi nih. Oh, setelah itu ada lagi? Ada lagi. Ini yang kulkasnya disuruh beresin bukan sih? Ini yang di kamar. Oh, ini yang di kamar. Ini kamu berapa banyak kejadian di rumah itu selama kamu Wah, sering? Berarti kejadian itu sering ya? Yang sering, tapi yang berasa banget tuh yang salah duanya itu dan ini deh. Berasa. Waktu itu aku kan dari sekolah magang, pulang tuh maghrib kan. Sampai rumah aku nyalain lampu, ke kamar, beres-beres, udah tiduran, main HP kan. Itu kamar aku tuh posisinya di kamar paling belakang. Aku milih itu karena di antara rumah itu yang paling aman cuma kamar belakang itu. Amannya tuh maksudnya kenapa kamu bisa mendefinisikan ini aman nih? Gak serem. Oh, nggak serem. Kamar itu tuh kan tadinya jadi kamar sepupu yang tinggal di situ kan. Oke lah, catnya
lebih bagus. Kamar mandinya tuh baru. Oh, kamar mandi. Ada kamar mandi dalam kan. Kamar di dalam, lampunya putih. Lampunya putih. Pakai AC. Pakai AC. AC. Aku tuh biasanya aku main HP, ketika aku main HP kan di ruang tamu kan banyak meja kursi ya, banyak meja kursi. Kalau lagi main HP ada suara Ngegeret barang. geret. Keras, suaranya keras. Keras. Aku kira ada maling kan, Oh iya benar. ada maling. Aku keluar kamar, aku jalan ke arah ruang tamu, nggak ada apa-apa, nggak ada barang yang geser. Itu emang suka terjadi karena aku lebih sering nginep dibanding kamu kan. Emang agak berisik kalau malam. Aku kan kadang-kadang keluar malam nih. Oh nggak ada apa-apa ya udah kamar lagi. Emang agak berisik gitu. kalau malam. Tapi nyali kalian gede lo ya. Dia Aku kan dari lahir di situ kan. Jadi kadang malam keluar rumahnya gede. Lihat di ruang tamu. Nggak ngerti kenapa ya kayak penasaran aja keluar gitu. Ngecek dapur, TV udah mati kan, lihat. Tapi kondisinya juga berisik gitu, ada suara. Ya kalau kita keluar mah nggak ada apa-apa. Kalau Tapi kita kalau di di kamar baru kayak ada orang berkegiatan gitu. Berkegiatan, ya. Tapi waktu kejadian kayak gitu tuh kondisinya di rumah masih ramai kan waktu itu kan? Maksudnya sebelum ditinggalin sama Iya masih rame kan pas eyangku masih ada kan udah pernah tinggal situ nih tante sama sepupu pas udah meninggal juga masih tinggal di situ masih agak lama tinggal di situ. Tapi berarti kondisinya pas lagi ada kejadian itu mereka pun di dalam kamar gitu ada orang tidur, selain balik lagi ke Batu. Habis itu kamu Aku ngecek lanjut lagi ya. Aku ngecek ke ruang tamu itu kan banyak kursi nggak ada apa-apa. Berarti ke kamar mampir lagi. Baru 5 menit itu suara tuh muncul lagi. Suara ngegeret lagi, oke. Aku keluar lagi, nggak ada apa-apa. Aku balik lagi, itu suara muncul lagi. Aku udah nggak peduli itu suara. Aku udah nggak peduli lagi sama suara itu. Kamu tinggal tidur aja gitu. Udah daripada nyari merinding, udah tidur aja. Tapi nggak ada yang respon suaranya, bentar ya saya lagi berkegiatan nggak gitu kan, kayak waktu ini kan ngerespon kamu tuh kan iya gitu. Iya. Oke, berarti setelah itu ada kejadian kayak gitu, ada lagi nggak yang setelah itu? Ada lagi. Masih di rumah nenek. Masih di rumah yang sama. Kulkas lagi bukan sih? Besok-besokannya lagi. Aku kan suka nyetel lagu keras-keras ya. Oh itu ya. Keras-keras. Seingat aku waktu aku masih SD, ketika yang aku masih ada tante dan om sama sepupu aku masih tinggal di situ. Warga rumah ini nih selalu nyetel jazz. Di audio sih di audio home theater situ. Senangnya tuh nyetel dari Menilo, Terus keyboard. Nah, aku pas pulang magang, aku nyetel metal. Soalnya dikerasin, soalnya waktu itu aku mikirnya nggak ada orang di rumah ini, dan tanah gede kan, jadi nggak ganggu tetangga. Baru setengah lagu dari belakang aku nih, yang ada meja yang geret-geret itu, ada suara, udah. Oh, dia respon lagi. Ada suara beresek. Udah teriakin, ngeri juga. Terus langsung aku merinding di situ. kamu Langsung matiin. Sematiin lari ke kamar pakai headset aja udah. Suaranya suara laki, suara cewek. Iya, suara aku bapak. Kemungkinan ya itu yang nyamperin bokap kayaknya ya. Yang galak itu kayaknya ya. Yang galak itu kayak kemungkinan tuh. Tidak terbiasa dengan aliran musik lain. Tapi seharusnya kalau sama keturunan dari nenek, maksudnya yang punya rumah, maksudnya bisa lebih memaklumi harusnya ya, kan bukan orang lain harusnya. Soalnya dia tuh nggak lahir di situ, dia lahir di Ciputat. Kalau aku kan lahir dari kecil di situ kan, jadi nggak pernah ada gangguan di situ. Iya. Tapi maksudnya yang setelah Batu ini tinggal di sana sendiri kan, ini kan Eyang udah meninggal, maksudnya selama ini nggak pernah ada yang berupa wujudnya, maksudnya menyerupai wujud dari Eyang atau tante yang lagi cuci piring itu kan nggak pernah ada kan? Nggak ada. Paling mentok-mentok wujud kain terbang aja. Kain terbang? Iya. Jadi waktu itu hari libur. Aku kan magang, waktu itu aku pas magang dapat shift libur tuh hari Sabtu. Itu rencana aku tuh mau pulang ke Ciputat.
sebelum pulang aku tuh selalu nyepetin diri buat beres-beres rumah kan. Nah, aku ngopel. Ketika aku lagi ngopel di kamar yang Kamu tempatin. yang bapak aku, Oh, yang digangguin. bapakku digangguin Kamar itu. tengah itu kamar gede. Kamar tengah, iya. Atau di situ kan ada kaca. Ada kaca. Kacanya itu mantul ke arah pintu. Ini kaca, ini pintu. Mantul ke arah pintu. Aku lagi ngopel di pintu. Itu kayak ada laki-laki rambut putih pakai jubah putih terbang nggak ada kaki. Aku nggak tahu nih. Sekali itu zat lewat Sekali habis aja itu. pas aku samperin tuh udah nggak ada. Itu pagi-pagi. Pagi-pagi. Tapi di situ emang serem loh. Iya. Kamar itu. Kamar. Itu kan yang jendela ditutupin kan? Jadi tutup terus. Yang ibu nyuruh nutup jendela. Betul. Jadi pernah waktu itu aku udah nikah nih, nginep di situ nih sama suamiku, sama Bahran, sama siapa lagi, sama ibu gitu kan. Terus kita mau pulang udah besokannya kita mau pulang kan harus nutup jendela kan. Terus bilang ke suamiku nih, tolong ya tutupin jendela. Biasalah dia nunda kerjaan, nggak ditutup tuh sama dia. Kita udah mau pulang, terus ibuku cek. Terus dia bilang sama suami aku kan, makasih ya udah ditutupin jendelanya. Aku bingung. Enggak, gue belum gitu. Tadi bukan aku yang nutup. Kelamaan El ya. Kok lemas dia nggak mau lagi dia ke situ. Sampai sekarang? Nggak pernah. Sampai sekarang? Nggak. Tapi Sampai sekarang. Itu rumah nenek masih ada? Masih sekarang jadi pet shop. Oh, sekarang jadi pet shop. oh Ada disewain. Ada yang nyewa, tapi orang yang nyewa nggak pernah bilang apa-apa sih. Oh gitu. Tapi gaya rumahnya masih yang kayak dulu atau? Masih kayak dulu, cuma di dalamnya aja agak dipelongin dia, di sekat-sekatnya dia. Dihilangin. Gitu. Oke. Berarti kejadiannya banyak banget. Berarti selama kamu magang berapa bulan? 1,5 1,5 tahun? 1,5 bulan. Oh, 1,5 bulan gitu. 1,5 bulan itu kamu ngerasain banyak gangguan-gangguan di rumah itu? Maksudnya Iya, sampai tiap hari. Mental kamu kuat juga berarti ya? terutama di awal-awal. Sebenarnya di akhir juga ada sih. Jadi waktu itu kan minggu terakhir magang nih. Ibu aku sama 2 teman nongkrong komplek aku ajak ke situ Buat nginap? buat main aja Buat main sampai aja? malam, sampai tengah malam. Nah, waktu itu posisi di situ di ruang tengah yang banyak meja kursi itu kan ada piano akustik. Nah, temen aku tuh satu ada bisa main piano di situ. Teman aku yang satunya lagi sama ibu aku main di kamar belakang. Yang nyaman itu. Gitu. Pas kita lagi main di kamar itu, kan kedengaran ya suara ting, suara piano gitu kan. Tiba-tiba berhenti. Terus teman aku tuh nyusul ke kamar. Kenapa ya? Tadi dia cerita, tadi gua lagi main piano, diteriakin, udah dari belakang. Suara yang sama kali ya. Suara yang sama. Suaranya suara apaan? Bapak-bapak. Temen lu main piano metal apa gimana? Yang piano dia mah Bon Jovi sejati. Oh, Bon Jovi. Oh. Biasanya itu kan keluargaku pada suka main piano kan, cuman main piano itu pasti klasik. Mungkin tidak sesuai selera. Oh, iya benar-benar. Ngeri juga ya berarti ya. Maksudnya sampai selera musik aja dikomplain loh. Beda selera benar. Tapi kamu selama magang tuh nggak pernah misalnya ngajakin teman-teman kantor, nongkrong di sini yuk, maksudnya buat bikin rumah itu jadi rame. Nah, Gitu. ada yang unik nih. Aku juga waktu masa-masa air magang itu, aku tuh ngajak teman pesantren aku juga ke situ. Main doang tapi. Main doang. Kita ngopi, nonton TV, ngobrol-ngobrol. Sambil ngobrolin masa lalu ya. Nggak ada digangguin. Ada yang lain. Nggak ada. Anak pesantren. Pesantren mungkin sholatnya rajin kali ya. Tapi emang yang biasanya digangguin yang pada nggak rajin sholat kayak saudara-saudara tuh, kalau yang dari keluarga yang putri tuh yang digangguin kan om-om tante yang pada ini tuh kayak gitulah, Yang pada ditikin gitu kan, orang nggak betah di situ. Tapi kalau mbah buyut yang pada rajin sholatnya aman. ada ngapain. Ada ngapain? Menarik ya. Jadi antara harus yang rajin sholat atau emang yang dari lahir di situ. Pas akhir magang pamit dulu nggak, makasih ya apa-apa kamu tuh. Enggak, takutnya dibales. Jadi udah Gak usah sosok ngomong. pas sudah hari terakhir di rumah itu udah keluar aja udah gitu, keluar aja gitu. Udah.
Dan sama tinggal di rumah hantu. Sama tinggal di rumah tuh. Sampai sekarang berarti nggak pernah kesana lagi. Kesana buat, tapi udah jadi pet shop. Oh, udah jadi pet shop ya. Ngecek pet shop. Ya. Itu begitu jadi pet shop udah enak, maksudnya vibes-nya. Awalnya gitu. Awalnya langsung enak. Karena sering dikunjungin sama orang kali ya. Ramai ya. Semua kawan. Oke, setelah ada cerita-cerita yang dari di rumah, Batu ada lagi nggak nih ceritain nih selain ada kejadian-kejadian selain di rumah nenek nih? Ada waktu ke pesantren. Oke, berarti balik waktu ke pesantren lagi nih ya. Ini sebentar, ini masih banyak nggak cerita ini? Lumayan. Lumayan ya? Lumayan. Oke, karena masih banyak, kayaknya kita udahin dulu di sini. Oh, kita bikin episode sendiri kali ya? Oke, Kita bikin karena episode sepertinya sendiri. udah cukup ya, udah cukup panjang ya episodenya. Berarti khusus episode si Batu yang di pesantren ini bakal ada di episode Episode selanjutnya. selanjutnya. Jadi yang penasaran nanti tungguin video kita selanjutnya. Oke, thank you semuanya buat kaum Nocturnal Terima kasih. yang udah nonton video kita kali ini. Semoga video kita kali ini bisa cocok dengan kalian, bisa Menghibur. bisa relate, mungkin relate dengan kejadian-kejadian kalian yang serupa. Benar. Oke, sesudah itu jangan lupa nih sekali lagi nih buat kamu Nocturnal, komen, like, subscribe YouTube channel kita. Nggak YouTube doang, ada Ada lagi apa? Instagram. Jangan lupa follow juga supaya bisa tahu update episode-episode kita selanjutnya. Supaya kalian nanti ngeramein terus channel YouTube kita. Betul. Oke, terima kasih semuanya. Oke, Sampai terima kasih. ketemu di episode selanjutnya buat kamu Nocturn Talks. See you. Bye-bye. Bye.